Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji al-jazmu bil talab, mengi'rabi dengan i'rab jazm atau penjazman bil talabi sebab tuntutan atau permintaan. Jika fi'il mudhari' ini menjadi jawab yang jatuh setelahnya tuntutan atau permintaan, maka fi'il mudhari' ini harus di-i'rab dengan i'rab jazm. Sebagaimana contoh, ya jatuh setelahnya fi'il amar atau fi'il nahi atau istifham atau tawaran, sajian atau motivasi, dorongan atau harapan. Harapan di sini ada dua, ada tamanni, ada taraji sebagaimana sudah maklum. Contoh, ta'allam tafuz. Ini contoh dari yaqa' ba'da amrin. Fi'il mudhari'nya jatuh setelahnya bentuk amar atau setelah nahi. La taksal tasud, atau jatuh setelah istifham. Hal taf'alu khairan tu'jar, atau jatuh setelah arat. Ala tazuruna takun masrura, atau jatuh setelah tahdid. Hal la tajtahidu tanal khairan, atau setelah tamanni. Laitani ijtahadtu akum masrura, atau setelah taraji. La'allaka tuti'ullaha tafuz bis-sa'adah. Kemudian penjazman fi'il yang setelah tolab ini, setelah tuntutan atau permintaan, permohonan, itu hanya dijazmkan dengan in yang dibuang bersamaan dengan fi'il syaratnya. Sehingga pentakdiran ucapan kamu ketika kamu mengatakan jud tasud, maka akan berbunyi jud fa in tajud tasud. Kemudian pentakdiran ucapan kamu ketika kamu mengatakan hal taf'alu khairan tu'jar, itu kalau ditakdir hal taf'alu khairan fa in taf'al khairan tu'jar. Kiaskan pada contoh yang lain. Konon penjazmannya bukan karena in yang dibuang, tapi ya karena dengan tolab itu sendiri. Kenapa? Karena mengandungnya tolab pada makna syarat. Ketahuilah olehmu bahwasannya tolab, permintaan, tuntutan ini tidak disyaratkan keberadaan tuntutan ini berbentuk sighat amar atau nahi atau istifham atau yang lain dari sekian bentuk-bentuk permintaan atau bentuk-bentuk tolab. Bahkan fi'il ini dijazmkan setelah kalam al-khabari jika kalam khabari tersebut menuntut secara maksud, seperti ucapan kamu tuti'u abawaika talqa khairan. Kalau ditakwil atau ditafsiri ati'ahuma talqa khairan, juga diantaranya adalah ucapannya mereka, ittaqullaha imru'un fa'ala khairan yusab alaih, ay yakni liyattaqillaha waliyaf'al khairan yusab alaih. Juga termasuk firman-Nya Allah Ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna yaghfir lakum dzunubakum. Tafsirannya bagaimana? Ay aminu wajahidu yaghfir lakum dzunubakum. Penjazman di sini bukan karena jawab istifham pada permulaannya ayat. Kenapa? Karena ampunannya beberapa dosa itu tidak berhubungan dengan petunjuk pada perdagangan yang menguntungkan. Kenapa? Karena terkadang dilalahnya itu pada kebaikan dan pengaruhnya tidak secara langsung melaksanakan kebaikan. Hanya saja adapun penjazman pada fi'il tersebut karena fi'il ini menjadi jawab atas firman-Nya Allah Ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kenapa? Karena keduanya itu bermakna aminu wajahidu. Fi'il mudhari' dari setiap apa yang sudah berlalu itu dijazamkan, di'irabi dengan i'rab jazm karena menjadi jawab tolab dalam makna, atau menjadi jawabu talabin fil makna, menjawab tuntutan secara maksud. Meskipun
realitanya adalah khabar secara lafaz. Beberapa faedah yang pertama, agar sah atau agar benar penjazeman setelahnya amr, tidak wajib keberadaannya amr, atau keberadaannya amr itu tidak harus berbentuk lafaz fi'il, tapi juga boleh keberadaannya berbentuk isim fi'il amar. Juga bisa berbentuk jumlah khabariyah yang dikehendaki pada talab atau tuntutan atau permohonan sebagaimana yang sudah berlalu. Contoh, yarzuquni Allahu malan anfa' bihi al-ummatu. Maksudnya bagaimana? Ay liyarzuqani. Contoh yang lain, hasbukal hadithu yanamin nas. Kemudian yang kedua adalah disyaratkan pada sahnya penjazeman setelahnya nahi harus sah dimasuki in asyartiyah pada fiilnya. La tadnu minasyarri taslam. Karena sah jika engkau mengatakan illa tadnu minasyarri taslam. Jika tidak sah, tidak tepat untuk dimasuki in pada fiil tersebut, maka wajib merofakkan fiil setelahnya. Artinya jawabnya itu harus rofa, tidak jazm. Bagaimana contohnya? Contoh, la tadnu minasyarri tahliku, dengan merofakkan kata atau fi'il tahliku. Kenapa? Karena tidak benar kalau kita mengatakan illa tadnu minasyarri tahliku. Nanti makna atau maksud yang dikehendaki malah rusak. Tapi menurut Imam Al-Kisai itu hukumnya boleh. Artinya Imam Al-Kisai memperbolehkan hal itu. Kemudian yang nomor 3, fi'il yang jatuh setelahnya tolab itu tidak dijazmkan kecuali tujuannya adalah jaza. Artinya fi'il itu dituju untuk sebagai pembalasan. Seperti apa gambarannya? Gambarannya adalah yang dituju adalah atau yang dimaksud adalah menjelaskan bahwasannya fi'il atau satu perbuatan itu disebabkan dari sesuatu yang terjadi sebelumnya, sebagaimana sesungguhnya balasan syarat itu disebabkan dari syarat. Jika tidak dituju sedemikian, maka wajib rafa. Karena di sana tidak ada syarat yang dikira-kirakan. Di antaranya adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wala tamnun tastakthir. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, fahabli min ladunka waliyyan yarithuni. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Jika fa as-sababiyah itu gugur, fa sababiyah yang mana fi'il mudhari' yang jatuh setelah fa as-sababiyah itu dinasabkan, kemudian fa as-sababiyah ini didahului dengan sesuatu yang menunjukkan pada makna tolab, makna tuntutan, maka fi'il mudhari'nya dijazmkan. Kapan itu? Jika yang dituju adalah tetapnya pertaliannya fi'il mudhari' dengan sesuatu yang berada pada sebelumnya sebagai pertalian musabbib atau penyebab, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu. Jika engkau menggugurkan fa-nya dari ucapan kamu ji'ni fa ukrimaka, maka sejatinya engkau harus menjazmkan fi'il mudhari' setelah pembuangan fa, sehingga kamu akan mengatakan ji'ni ukrimka. Kami sudah menjelaskan ini dan juga keterangan sebelumnya dari sebelumnya pada pembahasan tentang fa as-sababiyah. Semoga bermanfaat.